Halo majikan, awal bulan Desember gak boleh marah-marah ya. Awal bulan kita harus ceria. Babu baru balik lagi nih. Nafas dulu jadi bentar ya. Bikin videonya kita chill dulu. Kemarin kita habis dari Korea, soalnya dingin banget sampai -1 derajat masa. Nanti akhir Desember kita izin pergi lagi boleh ya. Takut banget tapi nanti berapa derajat ya, jadinya bisa mulus-mulus mulu perut. Kagak bisa kita kena dingin-dingin banget begitu. Mana muka juga jadi kering banget begitu. Untungnya kita bawa nih Miral Triple Diamond Series. Ini bener-bener penyelamat banget. Selain buat merawat skin barrier ya, bisa kan walaupun dingin tetap aja mataharinya nyetrong begitu. Jadinya takutnya bisa bikin kulit kusam. Tapi karena kemana-mana kita selalu bawa rangkaian Miral ini ya, jadinya nggak kalah lah sama opo-opo Korea begitu ya. Ini tuh juga bisa membuat kulit tuh lebih lembut, lebih terhidrasi dengan keadaan yang bener-bener dinginnya bener-bener gengs, aduh bikin menggigil banget gitu ya. Urutannya pokoknya tadi ya, pakai ini nih yang dari Glossy Series spraynya, face toner di spray, terus tadi tuh serum dari Triple Diamond, terus tambah ini moisturizernya. Ini tuh udah ada sunscreennya gengs, jadi bener-bener aman banget, enak banget dipakai buat siang-siang gitu kan, buat melindungi kulit kita. Dan ini tuh bener-bener bikin cerah gitu loh, dari pemakaian pertama juga langsung kelihatan. Aduh, cakep banget yang Triple Diamond ini nih, formulanya gila, ocok. Pokoknya selama di Korea kemarin dengan cuaca hampir -1 ya, itu bener-bener aduh. Ini tuh penyelamat banget, gengs. Andalan banget nih kalau kalian belum cobain, kemana aja? Hey! Langsung aja check out di deskripsi yang ada di bawah ya. Tapi misalkan kalian kalau mau beli borongan produk-produknya Miral gitu, beli banyak, Glossy Series lah, Triple Diamond atau Tribikit gitu, langsung aja mendingan WA ke adminnya buat minta harga khusus. Ya pokoknya biasalah, info-info kayak kode voucher segala macam ada di deskripsi di bawah, dicek aja ya. Majikan udah pada nonton film Wicked belum? Itu kan lagi rame ya diomongin di mana-mana. Seru, emang bagus guys filmnya. Gue banget begitu. Habis isinya nyanyi terus begitu ya, namanya juga musikal. Inner childku ini berasa balik ke zaman bocil yang penuh imajinasi. Percaya kalau di belahan dunia lain ini ada sebuah dunia fantasi yang indah bak negeri dongeng. Ya kenyataannya bener sih ada dunia fantasi. No, di Ancol. By the way, film ini kan kabarnya membutuhkan effort yang gede banget. Mulai dari proses produksinya yang lama tuh, dirancangnya dari tahun 2017, baru kelarnya 2024. Terus settingnya juga real tuh, gila-gilaan, pakai properti asli bukan green screen. Apa itu green screen? Karena hampir semua setting di film ini tuh dibuat khusus, dibangun sendiri. Macam istana sama kereta emeraldnya itu asli. Belum lagi kebun bunga yang dibikin dari 9.000 tulip. Cakep banget emang. Itu kalau ada emak gue di sana ya, pasti habis kelar syuting nih, dimintain itu bunganya. Macam nyabutin kembang dekor kondangan. Emang malu-maluin mah gue tuh suka begitu. Sampai para pemainnya nih yang totalitas banget, memerankan adegan berbahaya langsung sendiri tanpa bantuan stuntman. Tapi ya wajar aja, film Wicked yang total begitu. Basicnya kan terinspirasi dari teater drama musikal terkenal skala internasional yang udah legendaris banget. Jadi kalau jelek bakal dihujat. Nah kabarnya tapi nih film ini itu membawa sebuah kutukan yang sama dari film terdahulunya yang masih satu universe berjudul The Wizard of Oz. Dimana kalau dari segi timeline tuh Wicked ini ceritanya terjadi sebelum adanya The Wizard of Oz. Nah, film The Wizard of Oz ini tuh sendiri pernah menjadi salah satu film tersukses pada masanya di tahun 1939 nih. Oh lo jadul banget, udah lahir belum lo? Ya namanya juga film jadul ya, belum ada teknologi CGI green screen apela-apela begitu. Yang mana untuk membuat sebuah film yang estetik dan mendulang kesuksesan, ternyata nih katanya para pemain filmnya itu sangat menderita, gengs. Makanya di sini nih gue mau membahas sisi gelap yang bener-bener mind blowing, bener-bener dengerin dibikin ngilu dari produksi film The Wizard of Oz ini. Buat majikan yang mungkin nggak tahu karena belum lahir ya pasti ya, sama kita juga. Film itu ceritanya sebenarnya simpel banget. Cuman dulu inget banget kita pernah itu nonton dulu ditayangin di RCTI. Zaman-zaman masih ada Hamelon segala macam tuh pernah ditayangin di RCTI, kita waktu kecil pernah nonton. Cuman waktu ditayangin di bioskop ya belum lahir segitu. Dikata gue umur berapa lu, kita kan masih muda. Jadi di situ diceritakan ada seorang anak gadis bernama Dorothy yang ngerasa tidak happy sama hidupnya. Dia berharap bisa ada di dunia lain yang jauh lebih indah. Dan mimpinya ternyata beneran terwujud lewat sebuah badai tornado yang membawa dia ke sebuah negeri dongeng yang dia impikan. Jadi konsepnya dia keisep angin puting beliung cenah. Tapi ternyata di negeri dongeng yang dia masuki itu, yang walaupun sekilas beneran kelihatan cantik, megah gitu ya, makin lama makin dalam kok kelihatan aneh dan creepy, menakutkan gitu. Dan membuat si Dorothy pingin pulang aja deh rasanya deh, gua kata cewek-cewek labil gua rasa nih. Karena dia baru sadar ternyata ada sesuatu yang jahat di sana dan dia terjebak di dalamnya. Baru eling dia tuh kalau harta yang
paling berharga adalah keluarga. Itu kan musikal ya. Tapi buat bisa pulang ke rumah nih, Dorothy harus minta tolong ke seseorang yang dijuluki The Wizard of Oz. Yang kalau di sini minta tolongnya mungkin kayak dukun atau orang sakti gitu namanya ya. Nah, dalam perjalanannya menuju tempatnya si The Wizard of Oz itu, Dorothy ini bertemu sama beberapa makhluk yang ada di negeri sana tuh. Yang mana makhluk-makhluk ini juga sama seperti dia membutuhkan pertolongan dari The Wizard of Oz. Pokoknya ada orang-orang sawah tuh namanya Scarecrow. Terus ada manusia timah namanya Tin Man. Ada singa pengecut, Crowdy Lion, sama penyihir Glinda sama Wicket, beserta para penduduk dari negeri itu yang kayak para kurcaci gitulah, namanya Munchkin. Nah, di sini kita mulai ke sisi gelapnya, dimulai dari pemeran utamanya dulu atau si Dorothy ini. Waktu itu karakter Dorothy diperankan sama yang namanya Judy Garland. Sebelum namanya meroket gara-gara film The Wizard of Oz, Judy ini dikabarkan memang udah menjadi mesin uang oleh ibunya. Semua job yang ditawarkan ke Judy selalu diterima sama ibunya menjadi manajer. Dan gara-gara itu, aktivitasnya Judy ini jadi padat banget sebagai seorang anak. Pagi sekolah, siang les vokal gitu kan, karena zaman dulu rata-rata kalau artis tuh harus bisa nyanyi. Terus dilanjut syuting, sampai baru kelar mungkin jam 3 jam 4 pagi. Kagak ada tuh namanya waktu bermain. Judy bahkan sering nih kerja sampai 16 jam per harinya, gengs. Full tuh seminggu. Ngelebihin jam kerja budak korporat. Makanya lu bersyukur lu. Nah, tapi pertanyaannya gimana caranya supaya si Judy ini bisa tetap fit dengan jadwal sepadat itu? Kita aja kan suka jompo ya kecapean sendiri. Apalagi umurnya juga masih muda dia kan. Jadi rahasianya Judy minum ya nggak ada endorsean. Kapan sih nih si tolak-tolak itu mau endorsean? Jangan tolak kita dong. Jawabannya si Judy ini dicekokin obat namanya apetamin. FYI aja nih, apetamin itu adalah obat untuk merangsang sistem saraf supaya ini tubuh tetap lebih bersemangat dan lebih berenergi. Yang efeknya soalnya mampu menghilangi rasa lelah dan rasa ngantuk. Tapi sebenarnya obat ini masuk ke dalam golongan psikotropika kelas 2. Kalau kelas 1 itu kan macam apa sih? Ekstasi, yang ya obat-obatan terlarang yang kalau bikin tergenang itu ketergantungan gitu, bisa overdosis parah begitu ya. Nah, apetamin ini itu juga sebenarnya penggunaannya dibatasi dan harus di bawah pengawasan dokter. Karena kalau enggak kebablasan gitu ya sama aja, efeknya bisa kayak ketergantungan tadi obat kelas 1. Nah, parahnya ini obat kan yang harusnya penggunaannya dibatasi dan diawasi sama dokter, justru dipakai sama ibunya si Judy buat nyokokin anaknya sendiri nih tiap hari buat doping kayak diminumin vitamin. Udah gitu dosisnya juga bakal ditambah kalau si Judy ini punya kerjaan ekstra. Nah, kalau misalkan si Judy udah kelar syuting nih, biasanya kan ya udah orang istirahat dong, tidur. Nah, masalahnya karena obat tadi itu masih bereaksi ya, jadinya boro-boro bisa melek terus. Jadinya kalau kerjanya Judy udah kelar nih, si Judy ini dicekokin obat lain lagi itu sama ibunya, yaitu obat tidur biar si Judy tidur. Jadi obat mulu dimasukin ke badannya. Dan hal itu terus berlangsung sampai Judy ini umur 16 tahun. Dan akhirnya kan dia dapat peran utama tadi itu sebagai Dorothy. Masalahnya karakter Dorothy ini kan digambarkan adalah anak berusia 12 tahun. Lah Judy ini kan 16 tahun, lah ketuaan. Makanya nih, untuk membuat Judy tetap terlihat seperti bocil lagi, dia diminta untuk nurunin berat badan sebanyak 15 kilo. Lah, caranya gimana? 15 kilo gede loh, kita aja nurunin 5 kilo susah benar. Caranya nih, selama proses pembuatan syuting, si Judy cuma boleh makan sup bening sama minum kopi hitam doang. Macam kayak syarat dari Mbak Dukun ya. Terus dia juga dikasih pil dia sama disuruh ngerokok 80 batang rokok tiap hari supaya nafsu makannya ini tetap terkontrol. 80 batang tiap hari. Lebengnya. Skema diet yang nggak sehat ini tuh diketahui sama rumah produksi filmnya waktu itu diproduksi oleh MGM ya. Dan atas persetujuan ibunya Judy juga. Pihak MGM itu bahkan nge-hire orang khusus buat ngitung kalori makannya si Judy. Untuk mantau juga dia nih cheating apa enggak. Takutnya kan diem-diem nih kalau nggak diawasin. Makan ayam geprek sama seblak. Lah itu mah gue makannya gembrot nih. Nak 5 kilo nih kita majukan ya. Selain menjalani diet yang nggak sehat begitu, selama proses syuting berlangsung nih, pinggangnya Judy dipasang korset yang super ketat banget. Terus hidungnya juga dipasang prostetik atau tambalan sintetis gitu biar mirip sama penggambaran karakter Dorothy di novel aslinya. Macam lu namanya jadi Susana gitu kan dipakein prostetik juga. Tapi zaman dulu, bahan prostetiknya ini tuh belum zaman sekarang. Yang mana membuat wajahnya Judy ini di bagian hidung suka iritasi, jadinya merah-merah. Mungkin alergi dari bahan prostetiknya yang nggak aman atau gimana ya. Alhasil untuk menutupi radang merah-merahnya itu ya udah dempul aja gitu pakai make up tiap hari. Dan kalau namanya proses syuting itu kan biasalah, namanya aktris atau aktor ada salah-salah dialog. Atau misalkan ada lawan pemain nih yang ngelucu gitu atau tingkahnya aneh jadinya kita ketawa gitu ya. Di luar skrip memang itu kan macam apa bloopers gitu istilahnya ya. Nah tapi kalau di produksian film ini yang memakan biaya fantastis pada
masanya, mungkin sutradaranya nih sepaneng kali ya, di pressure nih sama produser atau rumah produksiannya harus membuat karya yang bagus gitu sesuai deadline juga biar nggak bengkak budgetnya. Sampai-sampai ada adegan di mana waktu itu Judy kayak ketawa-ketawa lah karena salah dialog, terus ngeliat rekan lainnya bertingkah konyol gitu kan, jadinya memang harus retake beberapa kali. Bukannya kayak ya udah dibikin seru-seruan, dibikin kayak bloopers tadi tuh, tapi si Judy ini malah ditampar sama sutradaranya, gengs. Kayak Serius lo? yang mana hal itu membuat proses syuting bukannya menyenangkan, jadinya itu penuh ketegangan. Dan selain itu, katanya si Judy ini kerap mengalami pelecehan. Ya sebenarnya sih cerita-cerita begini nggak cuma ada di film The Wizard of Oz saja ya. Secara Hollywood itu kan memang terkenal. Sama ada istilahnya tuh casting coach. Atau di castingnya di atas sofa gitu, nggak formal. Maksudnya untuk bisa mendapatkan peran di sebuah film bagus tuh harus dipakai dulu begitu. Mungkin sama oknum-oknum petinggi perfilmannya ya, produsernya, sutradaranya, apalah gitu. Nah untuk kasusnya Judy ini, di film The Wizard of Oz, produsernya waktu itu adalah Louis B. Mayer, emang pernah berani megang, mohon maaf ya, ini ya Judy, di depan umum secara terang-terangan sambil ketawa-ketawa, udah dipegang aja gitu biasa. Karena kabarnya memang ibunya Judy menjual anaknya itu ke produser yang tadi istilahnya casting coach. Dan parahnya, pelecehan itu nggak cuma dilakukan sama petinggi perfilmannya doang, tapi antar sesama pemainnya juga. Judy ini sempat dilecehin sama para pemain yang berperan jadi kurcaci atau tadi tuh Munchkin sebutannya di film itu. Nah, para pemain Munchkin ini kan sebenarnya udah pada tua-tua ya, cuma memang badannya aja yang lebih pendek daripada orang normal. Nah, karena para Munchkin ini nggak sampai buat ngegerayangin ininya Judy ya, karena kan tinggi. Jadinya mereka ngegerayangin tuh bagian bawahnya Judy aja. Kasian tuh anak umur 16 tahun loh. Secara terang-terangan banyak saksinya ngelihat. Judy yang sudah didoktrin sama ibunya untuk terima apa aja yang terjadi di lokasi syuting demi bisa mendapatkan peran itu, ya diem baik. Karena memang setelah film itu tayang, ternyata meletup. Sukses besar di pasaran yang membuat namanya Judy tuh makin naik dan banjir tawaran syuting. Tapi masalahnya dari kecil, Judy kan udah dicokokin obat mulu tuh sama emaknya. Dan akhirnya efeknya ini baru kelihatan. Dimana dia jadi gampang sakit-sakitan, mengidap hepatitis juga, ginjalnya bermasalah, dan juga punya kesehatan mental sama gangguan kecemasan yang membuat emosinya nggak stabil. Dan gara-gara penyakitnya itu, Judy ini jadi nggak produktif. Dan sampai dia pernah loh kayak teriak-teriak di lokasi syuting nih, perkara efek dari obat-obatan yang dari dulu dia konsumsi. Sampai akhirnya Judy ini mulai ditinggalkan, nggak dipakai lagi sama industri perfilman karena kondisi tersebut ya, yang membuatnya tambah depresi dan makin terjerumus lagi pakai obat-obatan. Ya lama-lama otaknya ngeheng lah sama narkoba itu. Ditambah masalah hidupnya yang tadi dia lagi naik nih, tahu-tahu dikasih sama perfilman ya, perkara kondisinya akhirnya dia nenggak obat lagi dan meninggal karena overdosis. Nah, selain pemeran utama yang mempunyai cerita gelap, para pemain lainnya juga tuh nggak kalah ngilu ceritanya, gengs. Kita sekarang ngomongin The Wicked Witch of the West ya, atau penyihir yang warna hijau tuh. Kalau di film Wicked yang terbaru namanya Elphaba. Nah, di film yang dulu nih, The Wizard of Oz, yang meranin itu tuh namanya Margaret Hamilton tuh pertama. Yang mana awalnya pemilihan Margaret ini tuh dianggap cocok, soalnya basic hidungnya dia tuh memang udah panjang yang kalau dipoles dikit nih visualnya bisa mirip banget sama penggambaran nenek sihir yang ada di buku-buku dongeng. Dan untuk mendapatkan kulit yang hijau tuh, jadinya wajahnya Margaret tuh harus di make upin full warna hijau tiap hari. Ya sebenarnya di film yang Wicked terbaru nih yang diperankan oleh Cynthia Erivo, dia juga di make up sih warna hijau. Bahkan sekali make up katanya butuh waktu 4 jam. Tapi maksudnya kalau yang di film terbaru nih pasti kan make upnya udah dipakai dengan bahan-bahan yang kekinian. Emang make up khusus wajah gitu loh, buat muka pakai ingredients dan bahan baku yang aman. Beda case-nya sama make up yang Margaret jalani zaman dulu tuh di Wizard of Oz, karena yang dipakai itu bukan make up, guys, melainkan yang beneran cat hijau yang berbahaya lah buat muka, macam cat tembok kiloan. Makanya mukanya tuh hijaunya hijau gonjreng. Alhasil itu membuat kulitnya iritasi. Lalu bayangin aja tiap hari ditemplokin cat begitu. Ditambah dia juga mengalami kecelakaan di lokasi syuting karena kebakar waktu lagi ada adegan api-apian. Sampai dia mengalami luka bakar tingkat 2 coba. Jadi ceritanya kalau di film itu, si Wickednya ini kan kalau pergi atau ngilang ada efek kayak kembang api jebus gitu, terus dia tahu-tahu hilang begitu, kayak sulap. Nah sebenarnya tekniknya mah simple. Jadi itu Margaret harus berdiri di atas lubang rahasia, yang nanti pas apinya nyala dia tuh turun ke bawah panggung. Macam kayak trik sulap emang. Ya kayak gue bilang kan tahun segitu belum ada efek CGI yang gitu pakai api buatan segala macem, belum ada. Masalahnya nih ada satu adegan di mana ternyata akses masuk ke lubang rahasia itu tuh error, kagak kebuka. Jadi pas apinya tuh nyala ya, itu lubang kagak kebuka, si Margaret kagak bisa turun, tetap masih di situ lah, kebakar jadinya. Sampai-sampai dia harus istirahat total dan berhenti syuting selama 3 bulan. Cuma kan show must go on nih, kalau nggak lanjut syuting produksian bisa membengkak biaya. Akhirnya dia digantiin sama aktris lain bernama Betty Danko. Tapi kagak jauh beda nasibnya si Betty tuh. Gimana? Ada adegannya si Betty duduk di atas sapu terbang, namanya kan penyihir ya. Nah sapu terbangnya itu tuh berbahan asbes yang di dalamnya memang berisi bahan bakar yang udah terbakar. Karena memang ceritanya ini sapu ajaib yang bisa ngeluarin api sama kembang api begitu kan. Lihat
tahu-tahu si Betty pas lagi duduk di situ, sapunya meledak dan dia jadinya ngalamin luka bakal yang lebih parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Habis itu si Betty digantiin lagi aktrisnya jadi Ellen Goodwin namanya. Ya mungkin karena makeup hijau sama hidung prostetik kali itu ya penonton jadi nggak ngeh kalau ternyata yang meranin Wicked itu ada 3 orang, beda-beda kayak saya aslinya 3 orang. Kita lanjut ke pemain lainnya bernama Flying Monkey. Nah, yang menjadi Flying Monkey ini tuh banyak ya guys, karena jatuhnya Flying Monkey itu semacam pasukannya si Wicked. Nah, mereka itu banyak yang jatuh dari ketinggian waktu lagi scene terbang kan, diangkat pakai seling gitu kan. Semua terjadi ya gara-gara peralatan terbangnya tuh mungkin bermasalah, nggak proper atau selingnya tuh talinya tipis bagaimana putus jatuh. Banyak masalahnya, nggak cuma 1-2 orang, ada yang sampai patah lengan, patah kaki, bahkan lumpuh gengs gara-gara jatuhnya di bagian bokong kan, bahaya tuh begitu tuh. Ya pokoknya selain peralatan yang memang tidak proper dan properti berbahaya mudah terbakar tadi, di film itu kan juga ada nih adegan salju ceritanya ya. Ya pastinya pakai salju buatan begitu. Lagi-lagi bahan yang digunakan buat menciptakan salju-saljuan itu adalah serbuk serat asbes Srisotil, tulisannya tuh Srisotil bagaimana gitu ya. Srisotil yang mengandung zat karsinogen gitu, dimana zat itu katanya bisa memicu kanker ya. Ya kan serem banget. Lanjut aja ya, bahasanya susah, kita ke pemain lain aja. Jadi pokoknya semua pemain inti nih mengalami hal yang tragis habisnya gengs. Ada nih karakter Tin Man atau manusia silver tuh yang diperankan oleh Woody Ebsen. Hampir sama dengan kasusnya Wicked, karena di tengah jalan nih perannya digantiin sama aktor lain yaitu Jack Harley. Karena si Woody ini tuh mengalami reaksi alergi yang parah perkara kena cat silver yang diolesin ke seluruh tubuh dan wajahnya. Dimana ternyata nih untuk mendapatkan warna silver pada tahun itu mereka menggunakan serbuk aluminium gengs. Dan gara-gara banyak butiran serbuk yang terhirup tuh jadinya namanya serbuk kan digini-giniin ada residu namanya ya, terhirup gitu. Nah itu membuat si Woody jadi sesak nafas. Sampai-sampai ya dia langsung dilarikan ke rumah sakit kena paru-paru. Dan efek itu soalnya dirasain sama Woody ini berlangsungnya dalam jangka panjang. Dia sampai mengalami gangguan pernafasan seumur hidupnya habis kena paru-paru tadi kan. Dan nggak bisa mendapatkan kesempatan lagi buat tampil di layar lebar. Udah nggak bisa syuting lagi. Jadi itu film terakhirnya yang nggak tuntas karena kan akhirnya juga digantiin perannya. Yang setelah itu tim produksi ini belajar nih dari kasusnya Woody tadi. Dimana jangan pakai serbuk aluminium lagi deh untuk riasan wajah, diganti deh pakai cat aluminium. Jadi kalau Wicked tadi kan pakai cat tembok warna hijau, kalau ini pakai cat besi warna aluminium warna silver. Apa kabar dunia? Dan yang terjadi si aktor penggantinya tadi si Jack Harley itu ya dia kena infeksi mata. Yang kalau kalian nonton filmnya tuh kalau di zoom nih itu sebenarnya kelihatan di sepanjang film matanya merah macam kayak iklan obat tetes mata. Tapi walaupun begitu tetap aja dipaksa syuting tuh karena kan belum ambruk kayak elah cuma mata merah doang belum pingsan kan lu. Boom. Jadi dieksploitasinya tuh, dicecernya tuh begitu tuh. Nah, selain Tin Man, ada juga nih yang meranin Scarecrow atau orang-orangan sawah. Itu juga sama bermasalah. Waktu itu aktor yang namanya Ray Bolger. Nah, untuk menjadi orang-orangan sawah itu pakai prostetik yang ditambah 1 muka, gengs. Kalau tadi Wicked kan cuman hidung doang gitu, Dorothy juga hidung doang. Ini nggak 1 muka ditempel. Dan lagi-lagi, selain bahan prostetik pada zaman itu ya lumayan berbahaya, digunakannya berjam-jam, ditempelnya pakai lem biar kagak lepas-lepas, biar awet. Literally lem. Yang membuat prostetik itu waktu dilepas susah banget sampai wajahnya ketarik-tarik. Dan kalian bayangin aja nih, ini kulit kayak macam apa sih lama-lama ditempelin air kan, lem tuh ada bahan airnya juga pasti ya. Karena berjam-jam gitu jadi kayak apa sih namanya yang keriput-keriput gitu, kalau kita mandi lama-lama kan bakal keriput-keriput ya. Nah di wajahnya itu juga jadi bekas keriput-keriput, bekas lemnya gitu kayak lekukan-lekukan gitu yang membuat itu tuh selama setahun nggak hilang-hilang. Jadi tuh butuh waktu setahun supaya kulitnya kembali normal lagi. Coba, ada gila-gilanya ya. Selain itu, kostum karakter dari Cowardly Lion atau singa pengecut yang diperanin sama Bert Lahr itu ternyata dibuat dari kulit singa asli, yang membuat kostum tersebut tuh super berat dan super gerah. Dan masalahnya itu makin berasa gerah lagi karena kan proses syutingnya itu berada di dalam studio ya. Namanya di dalam studio tuh banyak lampu-lampu yang terang-terang banget. FYI aja, pokoknya lampu syuting itu tuh beneran gede-gede dan terangnya seterang-terang cahaya matahari, emang biar kayak matahari normal gitu kan. Alhasil pastinya juga panas. Jadi itu pasti tersisa banget gengs yang jadi Lion sampai-sampai dia mengalami hipertermia, dimana itu keadaan tubuh yang melebihi 38 derajat kayak kayak apa ya? Sekarang kita lanjut ke para kurcaci yang Munchkin tadi tuh. Jadi yang terlibat menjadi Munchkin ini ada sekitar 120 orang. Mereka itu diambil dari sirkus lokal setempat yang sebenarnya kalau secara benefit mereka itu mendapatkannya lebih bagus daripada sirkusnya ya. Soalnya memang mereka disediain hotel sama dibayarnya mingguan. Kalau sirkus itu dibayarnya kayak per 3 bulan gitu kan, soalnya ikut kemana-mana gitu loh. Tapi walaupun benefitnya memang lebih baik, bayaran mereka tidak lebih baik. Para kurcaci ini tuh dibayar hanya $50 seminggu. Sementara di film itu tuh ada anjing sewaan yang ceritanya memang peliharanya Dorothy namanya Toto. Nah itu anjing
Disewa kan, dibayarnya $125 per minggu. Jadi si kurcaci ini manusia loh, bayarannya kalah jauh sama seekor anjing. Lah, bener-bener nggak manusiawi. Sementara buat Judy, si pemeran utama itu dibayarnya $500 per minggu. Menjadi Wicket itu $1.000, Crowdy lain itu $2.500, Scarecrow sama Tin Man itu $3.000 per minggu. Jadi ternyata bayaran paling tertinggi di film itu didapatkan sama si Scarecrow sama si Tin Man, bukan Judy sebagai pelaku utama. Lah emang kocak ini rumah produksiannya ya. Tapi untuk hal itu kita berusaha paham lah, karena mungkin mereka ini dapat bayaran yang berbeda-beda dengan pertimbangan jam terbang nih aktor-aktornya sama tingkat kesusahan dari peran mereka kan lebih beresiko. Si Scarecrow sama Tin Man itu kan sampai dilarin ke rumah sakit kan. Kalau Dorothy kan nggak pakai makeup apa-apaan. Tapi yang nggak habis pikir tadi tuh yang bayaran kurcaci lebih rendah di bawah bayaran anjing. Kayak apa kabar dunia? Dan katanya udahlah bayaran mereka ini paling rendah, mereka ini juga mendapatkan tekanan kerja yang sangat tinggi. Yang hal itu membuat para aktor kurcaci ini pada stres. Sampai-sampai ada yang bundar gantung diri di tempat syuting. Jadi horor, bener-bener dark banget kan ini kisah pembuatan dari film The Wizard of Oz. So itu majikan sebuah cerita gelap di balik layar film The Wizard of Oz yang dikenal sebagai film terbaik dan juga film terkutuk pada masanya. Terbaik karena banyak masuk dan menangin berbagai penghargaan, dan terkutuk karena ternyata kesehatan dan keselamatan para pekerjaannya ini jelek banget. Dan bikin para pemainnya juga banyak mengalami kecelakaan yang bahkan secara nggak langsung merusak lifestyle pemeran utamanya berujung kematian karena tadi tuh overdosis. Nah, film Wicked yang terbaru ini juga dikait-kaitkan akhirnya sama netizen biasalah. Karena mereka ini melihat penurunan berat badan yang sangat drastis dari Ariana Grande dan Cynthia Erivo. Di mana konspirasinya jangan-jangan mereka ini sama-sama disuruh diet ketat sampai merusak tubuh seperti Judy Garland waktu dulu. Ya, di balik kesuksesan sebuah film tentunya pasti ada pengorbanan yang penonton nih nggak lihat tuh di balik layar. Tapi semoga nggak terulang lagi ya kejadian-kejadian mengerikan nih macam tadi tuh filmnya The Wizard of Oz. Kok kayak kesian banget gitu para pemainnya ya. Yaudah, terima kasih ya majikan ya. Kalian jangan jadi kayak sutradaranya The Wizard of Oz ini yang ngasih pressure mulu nih buat babu. Tenang aja. Besok dari Kamis tuh, suara kita sampai mau habis. Besok dari Kamis sampai minggu depannya lagi tuh setan TC terus. Yang kalian pada nungguin TC marah-marah udah. Dari Kamis besok kita jejelin TC terus, janji udah ada di jadwalnya soalnya. Ya terima kasih majikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia